Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang bersama saya Abdur Arsat dan juga si Abdur here, wes sebelum. Oh la 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 la. Asik, ada penonton bayaran dari personil Tembok. Iya. Tempat Bikin orang ketawa. tempat bikin orang ketawa. Tembok. Laskar? Laskar, lawakan segar anak remaja. Ay. Kaum. Oh, lawakan segar kaum remaja. Oke. Padahal yang personilnya bapak-bapak Iya, semua. sekarang. Anaknya yang udah pada remaja. Anaknya ya, Iya. anaknya pada Udah remaja. kebayang itu setua apa tuh Iya. personil Laskar itu. Lawakan Seputar kaum remaja. yang anaknya udah remaja. Iya. Kaum yang anaknya udah remaja. Laskar. Diamor. Dia motor. Diam-diam berhumor. Diam-diam berhumor. Udah, Cing. Kita ngulang-ngulang terus. Iya. Ini Oke. pejuang setrika marah kalau kita Oke. ngulang-ngulang terus. Sekarang kita langsung kepada topiknya nih. Oke. Money Topik. dial. Money dial artinya ngedial. Ngedial. Ini saya lihat di kontennya Raditya Dika nih. Dia bilang dia suka dengan wishlistnya barang. Oke. Karena ketika barang itu di wishlist, besok pagi ternyata udah nggak pengen. Ah. Kemudian dia bilang kan, enaknya sih kita tuh punya money dial sendiri-sendiri. Jadi di mana hal yang kita pencet untuk uang kita habisin di situ nggak apa-apa, tapi kita bahagia. Seperti dia liburan dengan Raditya anaknya. Dika adalah hal-hal yang berhubungan dengan keluarga, menghabiskan waktu dan keluarga itu entah makan, entah liburan, entah apapun, pokoknya menghabiskan waktu dan keluarga. Berapa aja dia beli. Berapa aja dia beli itu. Iya. Itu money dialnya Raditya Dika. Iya. Itu. Tapi menurut Dia saya dialnya sih sama sama gue, cuma maninya dia lebih banyak sih. Dialnya mah sama kayak sama gue tuh. sama tentang keluarga ya. Untuk liburan, untuk ini. Ayo dah. Cuman maninya, Dit, lo enak. Tapi menurut saya money dial tuh hanya berlaku untuk Orang yang ada. orang yang memang sudah Ada saldo minimum. iya sudah bebas. Tapi sudah kalau kita- bebas dari ekonomi. Kalau kita berpikir kayak begitu, akhirnya kita nggak mau bikinin yang kayak begini dulu. Mungkin ini di segala... Enggak, menurut saya kalau kita belum bebas dari ekonomi itu memang nggak ada money dialnya. Harus pencet semua ya? Karena Enggak, harus hemat aja udah. Harus hemat aja. ya Bis. hemat kan pakai money dial. Bagian Enggak, mana money ya? dial itu masih boros pada sesuatu. Kayak Radit kan berapapun untuk keluarga gua keluarin. Iya. Untuk liburan lah, untuk membeli waktu bersama keluarga. Nah, itu masih ada tombol borosnya. Tapi kalau buat kita yang belum bebas dari ekonomi, menurut saya nggak ada tombol kayak gitu. Iya, tombol borosnya nggak ada, tapi money dialnya tetap ada. Tombol borosnya aja yang nggak ada. Tombol untuk kita habisin berapa aja nih di kebutuhan kita yang ini. Nggak ada. Enggak, kalau orang belum bebas ekonomi enggak sih, Cing. Lebih kepada hemat aja udah. Karena begini, misalkan kayak, taruhlah, Kan boros bisa di mana aja, Dur. enggak, makanya jangan boros. Kalau saya tuh, orang belum bebas ekonomi itu nggak bisa. Nggak bisa itu. Jadi, dia memang harus menabung aja emang. Karena kalau uang tabungannya dipakai, dana darurat jadi nggak ada. Ini jadi nggak ada. Menurut saya, ini menurut saya. Maksudnya kalau ini Kita kalau lebih sering darurat dana ya daripada punya dana darurat. iya. Lebih kita punya kayak darurat dana kita Iya. nih. Ya. Jadi menurut saya itu hanya berlaku untuk orang yang memang sudah bebas dari ekonomi, sudah tidak terkungkung di situ. Cuman kalau kita kalau masih yang di setiap bulannya ketakar gitu, Iya. gajiannya segini emang nggak ada, emang hidup udah hemat aja udah semuanya. Karena kalau mau money dial di sesuatu agak susah juga. Jadi ini cuma bisa Kecuali nabungnya, misalkan kayak, oke, gaji 100% gaji nih. 30% untuk tabungan, taruhlah ya. 30% tabungan, 20% untuk, taruhlah 30% tabungan, 70% untuk biaya hidup lah, keluarga apa segala macam.
30% tabungan. Ini kita bagi lagi, misalkan taruhlah 5% dari 30% nih, 5%-nya itu masuk ke dana liburan misalkan. Nah, tapi bisa digunakan ketika sudah berapa lama, mungkin bertahun-tahun baru bisa digunakan. Si 5% ini. Iya, karena kita nabungnya kan dikit-dikit. 5%-nya kita kan beda dengan 5%-nya Radit. Iya, maksudnya sekali 5% dia udah bisa liburan. Iya, 5%-nya kita kan paling berapa ratus ribu. Atau mungkin nggak nyampe 100 ribu. Kita tabung pelan-pelan, tabung pelan-pelan, tabung pelan-pelan. Jadi mungkin udah sekitar mungkin 2, mungkin 3 tahun baru kita bisa liburan. Bisa juga kayak gitu. Cuman memang perjuangan kan. Intinya adalah tetap harus. Hidup ini adalah perjuangan. Iya, harus hemat. Bari kerjaannya. Bari. Dia apa mandi? Semua. Nggak bisa dihitung lah dia. Anak nggak ada, istri nggak ada, gimana? Minggu ini di sini, minggu ini di sana. Iya kan Bari nggak punya tanggungan, Cing. Nggak ada anak, nggak Ya kan ada kita istri. taunya aja dia nggak punya tanggungan, Dur. Maksudnya saya nggak punyanya. Ya ngapain dia biayain istri orang lain? Saya nggak punyanya tanggungan. Iya, pasti dia punya tanggungan juga. Iya, pasti ada tanggungan. Iya, tapi tanggungan menurut saya kayak tanggungannya Bari itu belum yang wajib. Yang kalau kita tuh tanggungan kita tuh kalau kita nggak ini anak kelaparan gitu. Bari itu mungkin kalau ada tanggungan yang dia tidak menjalankan, mungkin masih bisa diganti masih bisa diganti bulan depan. Tapi kalau kita tahu bulan ini nggak bisa, lah anak nggak makan dong. Bulan ini 1 bulan masa dia nggak makan? Gitu, tanggungannya beda menurut saya. Saya waktu masih bujang juga nggak punya pemikiran kayak ini buat ini. Keuangan saya sangat tidak tertata rapi dulu waktu bujang ya, karena nanggung siapa, ngapain? Kalau nggak punya duit nggak bisa makan juga, saya yang nggak bisa makan. Nggak ada urusannya gitu sama orang lain. Karena nggak ada tanggungan. Nggak ada tanggungan, Cing. Mikirnya malah nanggung banget sih, nggak begini gitu ya. Langsung dihabisin, nanggung banget. Beli motor. Duit kayak saya dulu ngekos motor 5, Cing. Waktu saya bujang itu. Gimana coba itu? Pokoknya saking mau ngapain lagi gitu. Sampai 1 dicuri, sampai 1 hilang tuh di kosan. ROPJ, Cing. Oh iya. Duit lagi serem. Iya. Stripping oke, nggak ada tanggungan. Belum waktu itu baru stripping oke doang, belum off air. Ini itu. Kaget. Duit. Alhamdulillahnya nggak narkoba. Kalau narkoba? Wah, kalau narkoba habis lu percaya. Kayak siapa, Dur? Hah? Kayak siapa? Ya, kayak Cing Abdul dulu lah. Siapa lagi? Dulu gua nggak stripping. Stripping di SK. Itu. Ya. Jadi money dial ini hanya bisa. Iya, menurut saya ya. Mohon maaf teman-teman kalau tapi kayaknya saya salah. Money dial ini bukan ada tombol untuk boros. Maksudnya kita harus milih mana tombol-tombol yang harus kita dahulukan mungkin. Iya, mungkin. Gitu. Yang bisa kita spend di situ. Ini dulu. Ya, Kayak misalkan, Radit nyontoin kayak, ini celana gue nih. Lo berapa tahun ikut gue? Gitu. Ya, ini celana 12 tahun yang lalu misalnya gitu. Karena dia money dial-nya bukan di sini. Iya. Money dial-nya bukan di celana. Tapi di liburan. Tapi di liburan. Ya, mungkin kalau saya lebih ke teman-teman, money dial-nya itu lebih ke ini kali. Kalau saya boleh menyarankan, ke barang-barang yang dia itu membantu dalam pekerjaan. Itu nggak apa-apa deh. Laptop. Ya, contoh misalkan laptop. Buat Atomic Habit. Ya, contoh misalkan laptop. Atau teman-teman misalkan bekerja di dunia fotografi butuh lensa. Nih, kalau menurut lo, ganti ini money dial nggak? Enggak sih. Ini? Iya. Kalau ini menurut saya nih, kalau saya pribadi nih, Cing, jangan diganti. Diapain? Masih bisa diperbaiki ini. Enggak. Garis-garis udah nggak bisa diperbaiki. Kalau enggak ya udah biarin gini aja. Ya nggak enak dong. Nggak enak. Karena saya masih merasa mubazir ini, Cing. Mubazir kalau kita beli baru. Bisa dipakai buat apa tuh? CCTV. Ya, CCTV lebih nggak berguna lagi dong. Udah
resolusinya jelek, ngebayang-ngebayang lagi, ngapain? Pencuri ntar gak kelihatan. Iya kan CCTV kan yang udah ambil rekamannya, Dur. Emang CCTV mau kita tontonin? Ya maksudnya kan ada momen di mana Cing Abdel lihat, siapa tuh? Lah. Kalau ngebayang-ngebayang, Naruto yang datang. Dah. Ngebayang-ngebayang. Naruto yang datang. Iya, benar maksud saya ini mubazir kalau diganti. Enggak, ini buat kalau nggak CCTV. kepake Karena lagi. CCTV-nya mati. Lo lihat dulu deh. Lo lihat dulu CCTV. CCTV mati. Ah. Ya udah, ini ganti CCTV deh. Nah. Intinya adalah jangan sampai ini tidak terpakai. Oh iya, ini gua udah iya betul berencana. Lu kadang-kadang tepat juga loh ya dalam menebak apa yang ini. Gue udah berencana kalau ini diganti, oh ini gue kasih ke CCTV deh. Karena CCTV selama ini gelap. Hah? Apanya? Gelap. Ya, karena menurut saya itu Ini barang-barang money dial nih, begitu dikasih virtual account gue langsung grek. Nah, udah tuh barusan, lo baru nggak bilang. Udah keburu gue. itu. Virtual account. Tapi kalau prinsip saya adalah selama barang itu masih bisa dipakai, masih bisa pakai, jangan sampai diganti. Itu mubazir. Ya. Itulah kenapa saya ini tas yang saya pakai ini, Cing. Dia robek di bagian Robeknya. cekleknya itu ada robek-robeknya gitu. Kemudian ini Cing Abdel silakan ini sendiri penilaian dari Cing Abdel ya. Terus saya kayak mau ganti tas, cuman saya ngerasa kayak sayang juga ini tas kalau nggak dipakai lagi gitu. Dibuang sayang gitu. Saya dibuang sayang jadi tayangan dong. Iya. Jadi tayangan dibuang sayang. Betul. Credit title, Avenger. Iya. Akhirnya saya mikir kayak, aduh saya perbaiki deh. Saya tanya-tanya ke teman-teman. Adalah, nggak usah disebut ya. Tapi adalah salah satu yang Inisialnya aja 4 huruf. Iya emang 4 huruf ya. Nah itu dia bisa memperbaiki tas, sepatu, apa segala macam. Saya bawa ke situ lah. Perbaiki. Ternyata harga perbaikannya 350.000. Money dial. Saya bilang nggak apa-apa deh. Cuman pada waktu itu saya udah rasa ini. Tasnya berapa dulu? Tasnya itu kalau beli baru 280. Ribu. Money bego itu kalau. Money bego. Manena mending bego ya. Ya beli yang baru dong. Mendingan beli yang baru dong. Betul, Cing. Tapi kalau saya beli yang baru, yang ini kasihan dong, nggak dipakai lagi. Kayak saya sayang, mubazir gitu. Kayak menambah sampah gitu. Akhirnya saya bilang, ya udah deh, nggak apa-apa deh, perbaiki deh, 350 tapi. Ya Ininya udah. gimana sih lo? Iya makanya saya juga. Tapi saya tuh maksudnya ini tas ransel. Kalau dia nggak dipakai lagi tuh jadi sampah gitu. Dan tas ransel tuh sampah yang besar gitu. Saya sayang aja kayak, sayang banget kalau ini jadi sampah. Maksudnya kalau jadi sampah tuh. Tapi kan rusak. Iya rusaknya itunya aja. Maksudnya masih bisa dipakai. Ya nggak usah Cuman dibenerin. emang kelihatan robek-robek aja gitu. Jelek sih kalau ada robek-robeknya. Enaknya sih diperbaiki. Cuman Enggak. diperbaiki 350. Mungkin harusnya saya cari tempat lain aja. Yang lebih murah. Iya kayaknya. Cuman karena saya berpikir kayak, ini baru pertama kali juga saya ke situ. Justru saya berpikir kayak, gak apa-apa deh namanya juga pengalaman pertama buat nyoba harga. Kan dari di sini jadi saya tahu harganya segini. Besok-besok saya cari di tempat lain deh gitu. Jadi akhirnya saya bilang, gak apa-apa deh perbaiki deh 350. Harga baru tasnya 280. Lo kasih tahu nggak ke orangnya itu? Enggak, saya nggak kasih tahu. Cuman memang saya melihat tempat itu, saya lihat di etalase-etalase orang-orang yang perbaiki di situ lalu kemudian belum diambil, ditaruh di etalase-etalase itu emang tas-tas yang Mahal. mungkin belasan puluhan juta itu. Oh iya mungkin Jadi karena bahan untuk ngejahitnya mungkin disamain. Entahlah. Material untuk misalnya ngejahitnya, benangnya itu sama dengan dia benerin tas LV. mahal ya misalnya. Enggak mungkin kayaknya sama-sama aja. Beda kayaknya. Cuman saya nggak tahu, tapi tas-tas, sepatu-sepatu yang saya lihat dia perbaiki itu emang tas-tas mahal gitu. Saya mikir kayak, oh wajar lah kalau orang punya tas 10 juta, perbaikan 500.000 oke lah daripada dibuang. Tas saya 280. 280.000.
Saya perbaiki 350. Tapi ada rasa leganya gitu karena saya maksudnya akhirnya tas ini tidak saya buang, saya tetap pakai gitu. Kalau gue sepatu, Dur. Kayak gitu, Dur. Sepatu gue sering banget sampai jebol. Betul, saya juga. Sepatu tuh sering banget sampai jebol. Tapi gue cukup resik, walaupun bukan gue ngerjain ya. Ya awal-awal sih sebelum ada yang ngerjain, gue ngerjain sendiri. Setiap gue pulang, sepatu itu telapaknya harus dibersihin. Telapaknya dibersihin, samping kiri kanannya dibersihin. Jadi selalu tampak bersih. bersih. Kalau saya tidak serajin itu, Cing, tapi saya memang ada hari-hari yang dimana saya khususkan hari itu saya ngurus sepatu. Warnanya udah berubah, Dur. Warnanya udah berubah. Iya, teman saya lumayan sih. Saya kan pakai tidak di lumpur-lumpur juga, tapi masih awet-awet aja. Cuman memang ya namanya juga taruh lama dia agak pudar atau apa. Cuman emang ada hari-hari di mana saya ngerawat. Nah, gue tuh sering banget tuh sepatu sampai jebol sampai ini. Tapi bawahnya tuh masih bersih, Dur, kalau gue, Dur. Karena setiap pulang harus dibersihin. Nah, saya tuh ada rasa gitunya. Maksudnya kayak Kalau gue sepatu sih kayak gitu. barang. Tapi kalau jebol gue nggak betulin. Wah, betulin juga lo nih. Kadang-kadang betulin juga. Betulin coba deh ini tukang sol sepatu yang lewat. Misalnya coplok nih ininya nih. Apa? Haknya coplok. Tapi bikin ilfeel. Karena waktu itu pernah sepatu apa sih namanya kalau yang bukan kets? Running. Kulit. Pantofel. Apa tuh itu? Benerin nama yang lewat. Gue minta dilem dan dijahit. Sama dia diketok pakai paku. Jadinya kalau jalan hek bunyi pakunya. Tapi emang itu dia lebih supaya dia kuat kali ya. Tek gitu. Jadi sininya udah dijahit, udah dilem, sama dia dipaku lagi. Ininya. Tembus dong. Ya enggak lah, enggak sampai tembus. Dia udah tahu ininya. Gitu. Siap ngakak gitu. Kenapa ini gue gitu? Enggak bunyi jadi krek gitu. Gue sepatu suka benerin. Gue suka benerin. Tapi jarang ada yang memuaskan karena gue pakai yang di ini kali ya. Apa namanya yang pinggir jalan sol sepatu lewat aja. Saya juga sering perbaiki sepatu tapi nggak di pinggir jalan. Kalau saya kan di Rawadeno kan ada juga yang memang dia bukan emang di ruko bukan ruko memang kiosnya dia di situ. Itu saya ke situ perbaiki. Bahkan sarung mobil, Cing. Sarung mobil apaan? Sarung mobil buat nutupin. Kayak Apa namanya? Emang cover. Cover. Sarung, remote sarung. Sarung remote. Bisa sarung remote gitu. Emang remote sarung? Ada sarungnya yang bening depannya. Bening. Belakangnya hitam. Itu kenapa disarungin ya? Kenapa dikasih sarung remote ya? Remote ngapain disarungin? Cover remote. Nggak cepet habis. Nggak cepet pudar. Kalau langsung tuh ke tangan gesekan lama-lama angkanya hilang. Tapi kan kita udah pasti apal. Ya bukan emang buat apal, Enggak, maksudnya hilang juga nggak apa-apa. Kita tuh udah apal. Biar kelihatan baru terus. Biar kelihatan bagus. Bedanya kalau gue sepatu, kalau ini orang remote. Iya, orang remote gitu aja. Cing Abdul kalau mau pakai sarung sepatu pakai. Sarung remote. Nah, saya tuh apa tadi saya mau bilang? Sarung mobil Cover lo benerin. mobil. Cover mobil lo benerin. Cover mobil saya itu kemarin yang Depok lagi angin-anginnya robek. Karena waktu itu garasi. Kenapa mobil di coverin? Kan garasi. Tidak, waktu sebelum saya garasi saya sudah sekarang garasi saya itu udah total, Cing, ketutupnya. Kalau dulu kan belum. Jadi sinar matahari masih masuk, ini masih masuk. Sekarang udah total, jadi matahari nggak langsung lah. Nah, itu saya masih pakai sarung tuh, pakai sarung mobil. Nah, itu kena matahari, kena hujan, kena ini, akhirnya dia inilah kena angin, robek dia. Brek. Nah, itu lo jahit. Saya jahit di tukang terpal. Tapi kan jadi ininya nggak presisi itu, Dur. Karena ketarik-tarik kalau jahit kan. Iya, nggak apa-apa. Yang enak. Yang penting saya masih bisa pakai. Karena saya bayangin ini sarung mobil. Gede ini. Kalau jadi sampah kayak... saya ngerasa bersalah dengan lingkungan gitu loh. Maksudnya kayak sayang banget ini kalau jadi sampah gitu. Kan dia cuman
robek aja gini, ini mah bisa dijahit asal ahlinya gitu. Kalau kejahit jeans emang nggak bisa. Oke, lo ngejahit berapa? 100 apa? Harga covernya? Harga covernya 80. wow, cover itu mahal itu. Iya. Itu saya beli mahal itu. Iya. Nah itu saya jahit. Lumayan. Oke nggak? Oke. Jadi saya tuh masih ngerasa kayak Pisau lo suka asah nggak? pisau bukan saya yang asah. Iya, Cindy. Bukan Cindy juga ada. Hah? Ada Ya maksudnya Ada yang- idenya dari siapa? Masa orang ada yang lo tukang- ada khusus orang yang Nggak ada untuk ingetin asah pisau? nggak ada yang tukang masak di rumah, dia yang asah. Iya, maksudnya itu diasah. Iya. Asah, orang saya punya batu asah. Ngasah sendiri. Dulu saya sering asah sendiri. Kalau Ria, setiap ada yang lewat asah pisau dia asah. Gue masih tajam kan. Udah asah aja udah. Karena dia suka kasihan Dur sama itu. Oh, orang yang lewat asah pisau. Sama Ya. asah pisau jadi biasa aja tuh. Mm-mm. Pisau orang kan ada pisau yang tajam terus kan ada ya. Nggak Gak usah tahu pakai sih. diasah-asah lama gitu. Dia tajamnya ada. Pokoknya saya tuh intinya setiap barang saya, selama saya masih bisa mengusahakan itu untuk dipakai, Diperbaiki. diperbaiki, saya akan Lu memilih tidak- perbaiki. Lo bukan yang memilih untuk ganti baru. Tidak, karena saya bayangin sampahnya, Cing. Saya tuh bayangin begitunya kayak, aduh, Lo ini sampah diangkut gak? diangkut. Ya. Cuman kayak sayang aja gitu ini terurai di alam lama nggak ya? Maksudnya kayak sayang banget itu masih bisa diperbaiki kali ini, perbaiki deh. Kecuali kayak makanan atau apa gitu ya nggak bisa diperbaiki, emang udah basi ya buang gitu. Cuman kalau hal-hal yang saya lihat saya masih bisa perbaiki, saya perbaiki. Pemerintahan ini Masih bisa diperbaiki lah, masa dibuang? Masa siapa mau bilang pemerintahan ini sampah? apa? Iya. Masih bisa diperbaiki lah, Cing. Iya, maksudnya robek sana, bolong sini, robek sini bisa diperbaiki. Masih bisa diperbaiki. Tukang terpal lawan denok deh, ntar saya kasih tahu. Iya. Nah, gitu-gitu. Oke, tadi tuh Mani Dayal ada lagi tuh ininya tuh. Nah, jadi menurut saya Apa itu. nih sebelum ini kenyamanan apa? Ini money dialnya, contohnya di kenyamanan. Hal yang menyangkut apa membuat hidup nyaman, lebih praktis. Asisten pribadi, chef pribadi, pelatih pribadi. Bepergian. Untuk mengunjungi tempat-tempat kalau Emang memang ini sih yang suka. ngeluarin duit banyak ya. Pengalaman yang berkesan lama, terjun payung, menyelam scuba atau apa. Intinya kalau saya melihat tuh money dial tuh habiskan untuk hal yang menurut Anda itu membuat Anda bahagia. Tuh ada nih. Liburan unik, coba cari tadi. Naik. Liburan unik berenang bersama paus biru. Apa? Ini banget sih, spesifik banget. Ya nggak, maksudnya ini kan mungkin kebahagiaannya orang lain. Mungkin itu kalau dia orang yang suka berenang, itu kebahagiaannya luar biasa. Mungkin dia bisa habiskan di situ. Paus biru. Ya, berenang Sama. sama paus biru. Tinggal daerah yang lebih mahal agar dekat dengan keluarga, rela mengeluarkan uang yang besar agar anak-anakmu sekolah dengan pendidikan terbaik. Nah, ini gue. Gue nih. Mani Dayal gue mungkin ini salah satunya nih. Nah itu. Iya. Bisa Selama juga. ada. Selama ada. Iya. Pokoknya intinya yang bisa membuat kita bahagia. Cuman kadang yang bahagia ini kan relatif. Iya, ya. ada Kadang, orang yang bahagia dengan kedermawanan. Mani Dayalnya memberi sumbangan dalam kegiatan lama, berdonasi, memberikan tip kepada staf suatu toko. Pengembangan diri, pelatihan-pelatihan, workshop, kursus online, pelatih nari, les nyanyi, dan lain-lain. Iya. Kayak Bari itu money dialnya tuh di Purwokerto. Dia tuh rela kayak, Nggak, Mani Dayalnya motor. iya, dan Purwokerto. Jadi dia itu rela untuk kayak di Jakarta, di Bekasi sini kayak biasa aja, tapi yang penting uangnya tersimpan untuk dia pakai ke Purwokerto. Beli bensin ke Purwokerto lah, benerin motor di Purwokerto, gitu. Jadi memang ada hal-hal yang memang kita, karena dia tahu itu tuh bikin dia bahagia. Dan kita nggak bisa ngejudge. Kita only listen, we don't judge. Nggak bisa. Nggak bisa. Kebahagiaan itu sifatnya listen. hudur. Hudur, bukan Dia husul. hadir, bukan husul. Dia tuh hadir. Nggak bisa kita ngejudge kebahagiaan orang lain. Kayak saya bahagia ngetik typingnya kayak gini gitu. Nggak bisa tuh. Apaan Nggak bisa sih? kita bilang typing lu salah. Orang dia bahagia. Dia bahagia typingnya besar kecil. Biarin itu. Nah, itu hudurnya dia itu. Nah gitu.
Nah, itu ada money dial-nya kayak gitu juga. Jadi intinya yang repot tuh begini, yang repot tuh tidak tahu bahagianya apa. Kemudian money dial di segala hal untuk mencari kok gua nggak bahagia-bahagia ya. Nah, itu yang salah tuh. Harusnya kalau kita tahu kayak Bari kan tahu dia ke Purwokerto dia senang, bikin motor dia senang. Kalau saya misalkan ada hal yang habit saya di tahun lalu yang saya ternyata saya senang. Silaturahmi. Silaturahmi salah satunya ini yang saya senang tuh ini ternyata. Saya baru mencoba di tahun lalu setiap bulan makan bareng Cindy. Makan malam berdua. Ternyata itu tuh awal saya kan nggak pernah dinner gitu nggak pernah. Cuman Lu selama ini sama Tina, iya, sama Wati, sama Cindy nggak pernah lo makan berdua. nggak pernah. Sama Tina tapi suka. Tina yang kucut sotai saya suka. Nah, jadi begitu kami memulai gitu saya ajakin ayo setiap bulan minimal sekali deh kita makan berdua di luar apa segala macam. Dan saya menemukan kebahagiaan di situ ternyata seru ya. Makan berdua. Mada? Nah, kadang kalau nggak ada yang bisa kita titipin, kita bawa Mada sama Via. Makan keluar. Iya, jadi berempat kita keluar. Nah, itu tuh ternyata menyenangkan. Itu membahagiakan saya gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau saya kayak Cindy nyari, kita coba yang di sini dong. Ayo, gas, yuk. Gitu. Menurut saya masih worth it lah untuk sebulan sekali itu. Makan di luar ya? Makan di luar tuh masih worth it ininya. Secara budgeting juga masih worth it gitu. Nah, itu. Worth to buy. Worth to eat. Worth to eat Kan ada. makan. Worth to buy. Ya, teman, eat-nya kan harus di-buy. Yes. Ya kan? Bye-bye. Iya. Makan. Gitu. Worth to Worth to spend. spend. Worth it lah. Worth it. Masih worth it. lah itu untuk kata Worth it. singkatnya. Ya. Gue pernah mencari kata worth it berjam-jam sama si Melon. Karena? Makan nih. Makan mie ayam. Jauh-jauh kita ngebelain untuk makan itu istilahnya apa ya, Lon? Astagfirullah. Karena nggak sesuai kayaknya dengan rasa sama effort. Sama effort. Diceritain itu katanya enak banget. Nanti kayaknya itu guys. Terus mau bilang nggak worth it. Apa ya? Apa ya gitu ya? Apa ya Lon ya? Sampai nge-tweet dulu masih Twitter. Emang sampai nge-tweet? Iya, ada yang jawab. Ini Cing, ini dia nih. Ada yang jawabannya di medsos. Ada yang bales, nggak tahu nge-tweet, nggak tahu apa yang nge-tweet, kayaknya. Sampai kayak, apaan ya kata yang ini ya? Nggak worth it. Nanya sama Melon lagi, udah salah aja. Nah gitu, jadi menurut saya teman-teman, coba mengenal diri sendiri dulu, bahagianya di bagian mana. Sehingga walaupun duit sudah keluar di situ, memang betul rasa senang yang datang. Bukan kemudian yang datang rasa penyesalan. Rasa sia-sia, jangan gitu. Jadi kalau kita ngeluarin uang, terus setelah kita ngeluarin uang, ada rasa penyesalan kok ini, nah itu bukan money dial lo sebenarnya. Iya, kayaknya bukan di situ deh. Bukan di situ money dial lo gitu ya. Tapi kalau kita ngeluarin uang terus, ya udah, oke, nah itu money dial lo. Betul. Ya lo konsentrasi aja di situ supaya lo bisa senang terus setiap ngeluarin duit. Betul. Jadi kayak bahagia. Bahagia. Nah, saya merasakan di situ. Kayak ke Purwokerto saya seneng juga. Jadi makanya saya kayaknya ntar nyimpan duit juga buat ke Purwokerto. Gua ke Purwokerto aja udah ada pikiran ya. Wah, Purwokerto mobil kan udah listrik. Udah nggak beli bensin. Wah, nggak bisa ngecas tuh. Di hotel itu ada cas. Pas gue lihat itu, udah oke nih pakai mobil listrik gitu. Gue udah. Oke. Udah di hotel yang gue nginep ada chargeran. Nanti motornya towing aja. Motornya ditowing. Kita motoran di Purwokerto, ngapain pakai mobil listrik di Purwokerto? Purwokerto motoran, Cing, baru enak. Mobil listrik tuh gue mau pakai terus dulu biar berasa. Gue bukan ini ya, bukan. Iya, maksudnya ke Purwokertonya buat mobil orang listrik. yang bilang mobil listrik itu jadi mobil kedua, salah. Mobil listrik itu harus jadi mobil pertama. Supaya lo bisa ngerasain betapa iritnya. Mobil listrik itu jangan lo taruh. Mobil listrik itu untuk menggantikan mobil yang lo pakai sehari-hari.
kalau mobil listrik ada jadi mobil kedua kayak gitu, ya nggak bakal itu rugi, jangan. Kalau lo beli mobil listrik untuk mobil kedua jangan. Oke, udah pakai ke Purwokerto nih. Nah, Di Purwokerto jalan-jalan pakai motor dong. motornya pakai naik apa? Towing. Masa kita semua motoran di Purwokerto Cingabil pakai mobil listrik, nggak asik banget. Ngapain? Mending nggak usah ketemu deh kita di Purwokerto Cingabil, udah liburan sendiri aja deh. Orang kita yang Kan lain motor lo masih banyak tuh ya di bengkel apa? Dayeng Custom. Iya, Dayeng Custom. Ada sih, bukan motor saya, ada motor Dayeng Custom, ada yang lain. Iya. Boleh juga kalau Cingabil mau pakai. Iya, jadi bisa dong. Boleh deh. Ada motornya. Siapa dia penama tuh? Ubay. Oh, baik. Ada motornya Ubay, ada motornya Wira, bisa boleh dipakai deh. Oke tuh, boleh tuh kayak itu. Ya gitu. Kesananya. Atau kalau memang mau naik motoran doang mah, mendingan naik kereta, Dur. Kalau memang motornya yang di sono. Tapi Cingabil jadi nggak ngerasain colokan listrik di hotel. Iya, jadi Kan rugi. Cingabil Ya. mau pengen ngerasain colokan listrik di Jadi hotel. rugi, ya. Jadi rugi. Tapi Iya. Pakai aja, kan mobil pertama, mobil utama listrik, pakai aja. iya. Udah kemana-mana, Dur. Ya. Mobil itu dipakai tuh, udah nggak. Istri gue udah nggak. Saya lihat di bawah dari meteran udah ada cabang tuh, Yoi. ke Wuling sama ke Maxus. Iya. Itu diinstal sama mereka. Iya. Keren. Tapi yang Maxus listriknya belum ada. Lah kan itu kabelnya dari meteran. Iya, harus meteran sendiri. Oh, harus bikin meteran sendiri lagi. Meteran sendiri, si Wuling meteran sendiri. Ntar. Gratis. Udah, si Wuling udah. Si Maxus yang belum. Meteran itu gratis. gratis. Meteran sendiri itu. Gratis. Ada yang gratis, ada yang bayar diskon. Ada yang ini diskonnya cukup signifikan lah. Ini nggak merugi. Bini gua aja udah ngerasa kayak leluasa ya bulan ini nggak beli bensin, Dur. Alhamdulillah. Iya udah iya, tapi kan gua yang bayarin listrik. Gua jadi nambah. Bayar listrik harus segini. Memang signifikan emang. Apa? Sangat signifikan, Dur. Bukan signifikan bayar listriknya. Enggak. Enggak kan? Tapi kan gue tetap harus nambah, Dur. Tapi dikonversikan sama bensin yang gue keluarin, masih gedean yang bensin yang gue keluarin. Iya, enggak signifikan. Untuk mobil 2 ini. Paling nambah 100.000, 200.000 doang. Apanya? Listrik. Maksudnya? Maksudnya dari yang biasa Cingabil bayar listrik. Ketambahin mobil listrik 2 ini, mungkin ketambahan paling bayar listriknya ketambahan 100.000, 200.000 paling. Lebih juga sih, Dur. Lebih juga. Iya. 500 deh. Iya. Udah murah itu. Murah banget. Iya. Kalau dibandingin sama beli bensin. Atau sebelum Cingabil pulang, minta Bang Ius sama siapa lagi satu? Didi. Bang Didi. Bawa ke tempat casan tuh. Di Purwokerto. Enggak. Maksudnya di sini yang tempat-tempat cas, suruh ngecas dulu di situ penuh baru pulang. Kan bayar, Dur. Ngecas itu bayar juga di situ. Itu kayak pom bensin. Saya itu pikir kayak pom bensin. gratis. Siapa yang mau Saya ngasih? pikir gratis. Kalau di Wuling gratis di ininya. Suruh ke Wuling, ngecas di Wuling, baru pulang. Lumayan. Tapi murah, Dur. Murah. Mungkin 1/5-nya, Dur. Ya, 1/5. Tambah 500.000 sebulan mah murah itu ketimbang beli bensin. 1/5 dari pengeluaran. Bisa lo mengirit 1/5 dari pengeluaran bensin lo. Oke itu. Worth it. Worth to buy. Worth to spend. Worth to spend, worth to buy, worth to use, eat, worth to use. Worth to drive. Worth to try. Enggak, drive to fun. Fun to drive. Fun. Kalau worth to drive aneh kayaknya. Biasanya fun to drive gitu. Worth to drive. Enggak ya? Enggak, fun to drive. Fantura katanya. Enggak. Fantura, bukan Fantura fun to mah. drive. Pantura mah itu orang-orang ada di pinggir-pinggir jalan Pantura. Iya, Bari suka banget tuh. Worth to buy lah kalau ini mobil-mobil. Mobil listrik. Iya. Ya, kalau saya worth to buy mobil listrik 5 atau 10 tahun lagi. Kalau saya. Iya. Sekarang kayaknya. Kayak lo 1 tahun 2 tahun ini juga lo akan berubah pikiran. Enggak. Saya Yakin lagi. gue. Tapi karena memang lo kebiasaan bertransportasi lo tidak setiap hari menggunakan mobil. Iya. Itu dia mungkin salah satu. Iya, jadi ininya. saya merasa
pengeluaran bensin saya itu masih sedikit-sedikit aja. sedikit-sedikit aja sih. Betul. Karena lebih sering pakai motor Iya. pun cuma sampai Citayam doang. Eh, Paling pakai motor yang ya jauh-jauh banget ya paling ke markas. Kalau enggak pas diajak Bari ngumpul di mana gitu-gitu doang. iya. Ada mobil sport juga ada, Dur. Listrik. Asik. Iya, pintu 2 ada. Tapi kalau listrik sport, di mana sportnya tuh? Agak kuring sih. Ya. Mobil sport tuh identik dengan boom, boom, boom. Ya sekarang lo pakai Listrik ininya, kapan? pakai ininya ukurannya ukuran sekarang. Ukurannya ukuran Maksudnya? sekarang lo. Kita nonton kayak MotoGP, F1. Iya. Kalau listrik, apa? Gak ada suara. Iya, kenapa? Gak asik. Ada suaranya. Orang tetap. kayak, Tetap ada gitu. suaranya tetap. Kurang sih. Listrik. Udahlah, minyak bumi masih banyak di dunia ini. Aman. Kalau minyak bumi udah nggak ada di dunia ini, baru dah saya ke listrik. Orang listrik juga masih pakai. Minyak bumi. Enggak pakai minyak bumi. Pakai dong. Pakai batu bara lah. Ya ada yang Kalau pakai minyak diesel. bumi pakai solar. Iya. Ada juga pembangkit yang pakai pembangkit. Kayaknya yang pembangkit diesel tuh masih yang kalau daerah-daerah doang deh. Setahu Iya. saya di NTT masih pakai diesel. Diesel ya. Tapi kalau sudah kota-kota namanya batu bara biasanya. PLTU udah. Uap batu bara. Iya. Iya. Nuklir. Ya nuklir nggak tahu ya. Cuman maksud saya masih banyak lah ininya. Minyak bumi masih banyak. Iya. Gue pun baru kan. Gue belum setahun belum ini. Masih ngerasa enaknya Ya. aja ya. Kita nggak tahu setahun 2 tahun lagi itu gimana. Ya. Tapi dua-duanya ini Worth to buy. bukan seumur hidup garansi baterai 8 tahun. 8 tahun doang. 8 tahun apa? Bukannya seumur ya? hidup. Seumur hidup ya? Ya saya nggak tahu. Iya, kayaknya sih. Nggak tahu juga deh. Kalau 8 seumur hidup, tahun kalau sih, seumur hidup worth it. Kalau 8 tahun nggak worth it tuh. 8 tahun cepat. Karena kalau 8 tahun mobil bensin 8 tahun itu masih cakep. Iya. Mobil listrik kalau memang baterainya cuma sampai 8 tahun, garansinya cuma sampai 8 tahun, tahun ke-9 kalau mau ganti baterai itu mahalnya minta ampun. Tidak worth it itu. Jadi Cingabel harus pastikan kepada mereka itu harus seumur hidup baterai. Tapi seperti kata Melon, Mm-mm. ini pasti ada aja ntar caranya untuk yang baterai rusak dibenerin. Kita pasti nemu. Ya, mungkin. Kita pasti nemu udah tuh. Di satu ya ini. Kayak dulu benerin baterai kembung-kembung di handphone ada dulu. Bisa bener-benerin. Makanya 5-10 tahun lah. Iya. 5-10 tahun ketika industrinya betul-betul sudah menjamur, sudah ini mungkin sudah worth it. Kalau saya sekarang kayaknya enggak deh. Karena lo lebih pakai mobil sport. Minyak bumi. Sebenarnya itu dalam rangka itu deh, money dial juga itu sebenarnya. Mobil sport. Mobil sport itu. Lo money dial tuh. Money dial itu. Kendaraan itu. Karena money dial. kan saya sudah bilang kebahagiaan saya itu ketika salah satunya di tahun lalu itu yang tahun ini juga insya Allah kita lakukan lagi itu adalah keluar makan malam sama Cindy. Itu saya menemukan tuh masa-masa di mana kayak seru ternyata ya. Maksudnya kayak seneng aja gitu. Saya nggak tahu cara menggambarkannya tapi di hati saya itu senang aja gitu. Itu hudur tuh, Dur. Iya. Hudur. Dia hadir aja gitu. Saya senang aja gitu. Nah lalu kemudian ditambah lagi. Iya, di situ saya ngerasa kayaknya biar kayak pacaran banget, kita harus cari mobil pacaran deh. Pintu 2. Iya, mobil yang memang khusus untuk pacaran. Untuk sama Cindy. Nah, disitulah muncullah ide untuk mencari mobil 2 pintu. Yang memang buat pacaran. Nah, ternyata dapat. Dan itu memang naik sama Cindy berdua gitu kayak seru ternyata. Yang nyetir? Saya lah. Orang cuma 2 doang gimana? Iya, siapa tahu. Iya, itu seru. Seru ternyata. Bahagia. Gitu. Jadi itu memang mobil pacaran itu. Itu mobil pacaran emang. Bisa menambah keharmonisan rumah tangga. Iya.
Worth to buy. Iya, saya memulai itu, Cing, itu gara-gara ada postingan di IG. Saya tidak save, cuman saya baca aja sekilas. Pokoknya dalam berumah tangga itu seminggu sekali ngapain, 2 minggu sekali ngapain. Nah, ada yang sebulan sekali dinner. Makan dinner di luar. Iya. Terus setahun sekali liburan keluarga. Gitu-gitu, ada gitu-gitunya tuh. Cuman saya mikir, oh sebulan sekali dinner, coba gitu. Kemudian saya ngomong ke Cindy, kita sebulan sekali kita ini yuk, dinner yuk berdua gitu. Gue udah sering sih makan berdua, Dur. Nah iya, nah Cing Abdul sudah melakukan itu kan. Makannya berdua terus. Maksudnya di bawah. Anak udah terlalu gede sih. Berdua terus. Gue kalau pria nggak ada, gue anak gue sekarang gue suruh nemenin gue, Dur. Atisa kayak Delisa udah duduk situ. Udah temenin gue makan. Aneh, Dur, sendiri. Terus mereka nggak ngapa-ngapain? Nggak ngapain kayak, yang penting lo ada di situ. Kacau nih gue nih kadang-kadang. Makanya Cing Abil itu kalau waktu saya datang, saya bilang saya lapar, Cing Abil ternyata belum makan, itu nunggu orang buat nemenin makan ya? Mungkin. Makanya waktu saya makan, Cing Abil juga ikut makan? Iya. Gue kayak kalau makan gitu aneh, Dur, sendiri itu aneh. Oh iya ya, saya sering makan sendiri. Maksudnya di rumah kan, karena memang Cindy kadang lagi tidurin Via, lagi nggak harus makan juga, Dur. Di situ aja udah nggak harus dua-duanya makan. Ada yang nemenin aja di situ. Tahu deh kenapa ada gue. Kayaknya oke aja. Tapi gitu. saya memang kalau Cindy tuh kalau memang lagi tidak ngapa-ngapain ya, lagi tidak tidurin Via, lagi tidak ini, dia emang suka nemenin. Suka nemenin saya makan. Kadang dia ikut makan, kadang dia temenin aja gitu. Iya kayak gitu. Gitu. Cuman kalau kadang Vianya lagi tidur atau Madanya lagi disuapin, Cindy lagi suapin atau apa, memang Cindy gak temenin saya gitu. Saya makan sendiri aja, masih aman. Itu dari muda kayaknya kayak gitu kita temenin. Cing Abil ya? Ya, memang kayak gitu. Nah, itu nggak ngapa-ngapain gitu sih itu. Karena gue sempet ngerasain itu juga. Waktu bujang tuh nemenin aja udah. Nah itu, Cing Abil memang ada kebiasaan kayak gitu. Nah tapi ini teman-teman, ini Hudur ini. salah satu tipsnya saya, maksudnya teman-teman, bukan tipsnya saya, ini yang saya baca di Instagram kemudian saya lakukan. Itu adalah teman-teman yang berkeluarga minimal sebulan sekali ya dinner. Nggak harus mahal teman-teman dinner itu. Ya. Maksudnya keluar layaknya pacaran aja. Memberikan waktu kepada pasangan masing-masing. Kepada kita iya, kepada pasangan kita iya, untuk berdua aja gitu. Jadi bisa ngobrol, bisa ini. Nggak harus dinner di restoran, makan yang keluar, yang penting jalan berdua. Itu ternyata worth it banget buat apa ya, ngecas perasaan. Enak banget ternyata. Dan itu saya setahun kemarin tuh saya merasakan itu enak. Gitu. Ini Januari belum? Ini tanggal 21 ya, belum. Tapi kemarin saya udah ngomong ke Cindy, "Dek, kayaknya bulan Januari belum nih. Ayo kita cari tempat makan di mana yuk," gitu. Januari kita keluar lagi. Gue Januari ini juga gue akan coba, gue mau ngajak istri gue makan di Istanbul. Terjadi. Lah, nggak jadi. Terjadi. Terjadi. Berarti Karya ikut nih ke Turki besok. Iya. Latisa Delisa nggak ikut. Nggak ikut dia di sini. Berarti Cing Abdel berangkat siapa aja nih? Cing Abdel, Karya, Mamat Alkatiri, Gilbas, Sandi Kurniawan. Sandi Kurniawan siapa nih? Melon. Namanya Sandi Kurniawan. Iya, udah 2 orang yang kaget. Gilbas kaget, lo kaget. Gue juga baru tahu. Sandi Kurniawan. Sandi Kurniawan nama dia. Bagus, terlalu bagus Lon. Maksudnya gak cocok banget sama mukanya. Nas dulu di Bali, Kurnia Sandi. Iya, tapi bukan masalah itu. Gak cocok. Gak cocok namanya Sandi Kurniawan. Melon udah pantes ya. Iya, melon gitu. Gilbas juga bilang gak pantes. Sandi Kurniawan baru tahu nama dia Sandi. Sandi. Iya. Bisa-bisanya. Bapak gue jadi panggil Melon sebelum meninggal. Sandi Kurniawan. Udah bikin grup, berlima ya? Ya udah bikin grup Turki. Isinya Sandi, Mamat, Gilbas, Mamat, iya, Cing Abdel, udah Karya. berempat. Enggak sih, Ria enggak. Oh ini berempat. Iya, berempat. Grup Turki. Grup Turki. Berangkat insya Allah Kamis ini ya? Iya.
Ini kami syuting nih teman-teman Selasa 21 Januari. Jadi Cing Abdel berangkat Kamis tanggal 23 ya. 23. Malam. Pesawat. Jam 10:30. Tanggal 23 malam. Iya. Nyampe Turki Jumat pagi. Jumat siang. siang. Transit 4 jam. Di Abu Dhabi. Mamat nanya nih, ya, kita ngapain aja nih di Turki? Oke. Dijawab oleh Sandi, bebas tapi sopan. Gitu. Itu lebih ke wardrobe. Kata Mamat lebih ke wardrobe itu Mas Melon gitu ya. Oh maaf, sopan tapi bebas. Sama aja katanya. Ger terus ya. Bang Sandi ger terus ya Bang Sandi ya. Mulai saat ini saya nggak akan panggilnya Melon, saya akan Bang panggilnya Sandi Sandi. Sandi. Bang Sandi betul. Mulai saat ini Lon, gua panggil Bang Sandi. Bang Sandi kayak Sandiaga Uno ya, panggilnya Bang Sandi. Bang Sandi. Bang Sandi Kurniawan Bang ini Sandi ya. Kurniawan dia. Bang Sandi Kurniawan akan ke Turki juga. Iya. Mamat udah pernah kan ke Turki kan? Belum. Waktu itu dia transit. Oh, transit doang kali ya. Iya, dia transit doang. Gitu. Gilbas. Gilbas yang Dan Gilbas. Kita semua belum pernah ke Turki. Gue transit juga pernah. Di Istanbul gue pernah transit. Di Istanbul situ ada. Nyampe, sabar. Nyampe Jumat siang. Show Sabtu malam. Sabtu siang. Show Sabtu siang. Satu aja. Iya. Show-nya. Show Sabtu siang. Balik Minggu pagi. Minggu pagi. Nyampe sini Senin malam. Senin pagi. Senin pagi. Oke. Langsung syuting. Oh iya. Gilbas juga. Senin malam. Siang. Senin siang. Iya. Berarti Gilbas dari bandara langsung ke sini juga. Jasnya udah tinggalin belum? Oh, udah. Langsung di sini sama Green Boys. Yoi. Berarti sama 3 orang. Iya. Oh. Oke. Ria yang merasa kok pulangnya cepet banget sih gitu. Ya namanya tour. Iya, kecepetan. Iya, kalau dia kan pendekatannya beda. Dia pendekatan jalan-jalan. Kalau kita Iya, pendekatannya libur. Kalau Iya. tour emang segitu-gitu Iya. emang. Saya tuh bahkan Cing Abdul juga rasa kali. Maksudnya kayak kita tuh sering keluar kota di Indonesia khususnya ya. Sering keluar kota. Cuman pemahaman kita tentang kota itu nggak banyak banget. Iya, Nggak karena banyak. kita tahu bandara hotel. Bandara, hotel, tempat show, udah. Iya. Nggak pernah nyoba sesuatu. Paling ya nyoba kuliner satu gitu aja. Pengetahuan kita tentang kota itu nggak terlalu banyak juga. Lu masih mending nyobain kuliner satu. Cing Abdul nggak. Enggak lah. Masa nggak makan sama sekali? KFC. Yang aman bener. Ya. Kalau bisa pulang langsung pulang. Cing. Pulang Makan. Indomie. Iya. Pop mie. Pop mie. Kalau nggak pop mie di hotel. Cing Abdul. Lah itu money dial gue, Dur. Pop mie. Iya. Ayo money dial gue itu. Kamu di pesawat. Gue juga baru tahu di pesawat belum lama ini, Dur. Apa tuh? Di pesawat itu bisa ada pop mie. Emang bisa. Iya, gue baru tahu baru beberapa ini ya, Lon ya. Karena ada yang pesen Astaga. kan. Karena nggak ada yang mesen. Sampai satu saat, lah, bawa pop mie nih, gue bilang gitu. Bisa emang mesen. Iya emang. Gue juga baru tahu di tahun kemarin, Dur. Astaga. Karena gue sekarang setiap naik pesawat, pop mie. Bau kan, gue yakin tuh yang lain-lain juga jadi pengen. Cing, pop mie itu mau yang pesan kita paling belakang, yang pesan paling depan, Betul. kecium. Iya, betul. Gue kalau ini orang Kecium. kan Satu berempat pesawat langsung. berempat nih, orang satu aja kecium. Ini kalau giliran gue mesen kan berempat nih. Sandi, Rasidi, Muhammad Rasidi, Siapa nih Muhammad Rasidi nih? Ocit, Oh, Ocit. Ocit, iya. Rashid jadi Ocit, Ocit. masih masuk, Iya. masih masuk. Sandi Kurniawan Melon aneh sih. Kalau Rasidi kan biasa dipanggil Rashid mungkin. Iya. Rashid, Ocit. Ocit. Oke. Ocit, ya emang. Emang teman gue namanya Rosidi, panggil Ocit. Iya, masih oke. Ocit. Jadi Sandi, Muhammad Muhammad Rasidi, Rasidi, Muhammad Sanjaya, Ajay. Ajay. Masih oke. Masih oke. Sanjaya Ajay. Ya. Tapi dia Muhammadnya pakai MOKH. Muhammad. Muhammad. Ya oke. Muhammad Sanjaya, Abdul Aryan. Oke. Mesen empat-empatnya. Jadi kalau dulu gue beli saus
di kota yang kita tuju sekarang beli saus sebelum naik pesawat. Karena di pesawat nggak nyediain saus. Cing Saus Abil sambal. makan pop mie pakai saus. Makan pop mie nggak pakai saus. Cing Abil pakai saus. Makan pop mie. Lu makan Indomie pakai saus nggak? Pop mie. Di warung. Indomie. Iya, Enggak lah. Indomie rebus. Di Enggak. warung. Enggak dong. Kok nggak pakai saus? Lah merusak bumbunya dong. Lu pakai merusak lagi, orang ini kan jadi enak. Nggak enak, Apaan Cing. yang merusak? Saus kecap itu merusak cita rasa yang ada dong. Lah, kalau menurut gue itu jadi menyempurnakan cita Enggak. rasa. Lah, Kita ini menjadi- hudur, Dur. Ini hudur. Beda ini, Dur. Ya Lo udah kok bisa- deh. Lo 9 dari 10, 9 orang pakai saus. Aneh sih. Tapi karena disediain. orang ada di warung tuh ada. Tapi aneh sih, sumpah. Kalau aneh itu nggak ada. Kalau aneh di warung Indomie nggak ada saus, nggak ada kecap. Itu saus kecap maksudnya buat gorengan kali. Deh, apaan lu? Ada yang Gorengan jual apa lu? gorengan. Roti. Jualan roti sama Ya buat roti berarti itu. Nutrisari, sama Nutrisari. roti dicocolin ke kuah Indomie. Enak gak kata lu? Aneh. Nah, Rahman loh. Tapi itu hudur. Pesen Indomie sama roti keju. Dicampur sama Rahman. Ya udah. Ya udah itu buat Cing Abil enak ya sudah silakan lah. Iya, we listen, we don't judge. Iya, cuman Iya. kalau saya enggak sih. Aneh sih. Manidaya. Jadi sekarang gue beli sebelum berangkat. Sebelum pesawat sekarang gue udah beli. Karena kalau dulu rundown-nya gue tuh dari eh, turun pesawat, jalan menuju hotel, mampir di Indomaret atau Alfamaret. Belinya yaitu saus, pop mie, kacang sukro. Cocok gak kacang sukro di Indomie? Enggak, kalau saya tuh Di pop mie, kacang sukro. Menurut lo? enggak sih. Baca Saya pop cocok mie lah. itu apa adanya itu sudah enak. Kalau saya Cing, pop mie Indomie itu bukan makanan yang saya cari. Ketika tidak ada yang lain, nah baru itu. Dulu iya. Dulu Kalau- budayanya Saya orang Indonesia dulu iya. Saya nggak kayak Cing Abdul yang niat banget ke hotel makan pop mie nih, naik pesawat makan pop mie, enggak. Kalau saya tuh pop mie Indomie itu di saat oke, apa nih makanan apa Iya, nih? kalau pop mie emang nggak ada. Pop mie itu perjalanan. Cing Abdul ke hotel makan pop mie ngapain? Kan dalam perjalanan. Itu gue safar. Dalam keadaan safar ke hotel itu. Dalam hotel. Ngapain makan pop mie? Di Makan kamar. apa? Makan apa? Kan di restonya ada bisa pesen. Ya enakan pop mie, Dur. Nah, saya enggak. Kalau saya tuh selama masih ada makanan lain, saya makan. Kecuali kita udah kayak apa ya, pesen apa ya? Udah bingung nih, pesen apa? Cari di aplikasi, nggak ada yang enak, nggak ada yang. Ya udah deh pop mie deh. Nah, itu baru. Kayak di pesawat itu nggak ada pilihan lain tuh. Kayak lapar banget. Apa ya? Ah, udah pop mie deh. Ah, udah. Jadi saya pop mie dan mie itu emang pilihan terakhir ketika memang sudah tidak ada makanan yang lain. Beda. Kalau Kita gue itu beda. bisa jadi tujuan yang memang, ayo kita makan Nah, beda. Indomie. Emang. Beda emang kita. Ayo kita makan pop mie. Ya, beda aja udah. Udah beda ada. Beda. Hudurnya beda. Beda. Hudurnya beda kita. Udah nggak bisa Nggak bisa, dijudge. iya nggak bisa dijudge. Ya, Debat udah. Udah debat. Enakan pakai saus, enakan nggak pakai saus, nggak bisa itu udah. nggak bisa. Perasaan orang beda-beda. Perasaan orang beda-beda. Enakan pakai seledri, nggak, seledri mau merusak rasa, nggak bisa. Nggak, seledri saya juga nggak suka. Buat beberapa orang dia menyempurnakan rasa, Dur. Kalau saya nggak. Kalau saya pop mie dan Indomie itu dimakan sebumbu-bumbunya itu aja udah. Cukup. Nggak usah ditambah-tambahin. Nggak usah tambahin sayur, nggak usah. Telur deh boleh. Kenapa pakai telur boleh kalau ini nggak boleh? Nah, karena saya suka telur. Nah iya. Nasi, Nasi kadang-kadang. Sawi nggak berarti? sawi, Sawi nggak. Saya nggak suka. Bakso nggak. Pokoknya udah itu. nah gue kalau di bawah, kalau Tambah bikin telur. bawah,
Kalau bikin bawah, gue pakai bakso. Bikin di rumah. Mie rebus pakai bakso. Pakai telur diaduk, dihancurin, dikacau. Oh, dikacau di mie. Gimana sih maksudnya? Enggak diplek terus didiemin, enggak diaduk. Jadi dia menyatu dengan kuah. Kuahnya itu Iya. ada telur-telurnya. Iya, itu kalau rebus. Kalau goreng enggak. Kalau saya. goreng gue polos. Kalau goreng saya ada telur goreng. Enggak. Mata sapinya. Enggak kena. Pas. Enggak Mata pas. sapi tapi setengah matang. Enggak Uhuh. kena. Mancing mie goreng nggak pakai saus tapi. Mie goreng gue nggak pakai saus. Ya. Enggak dong, pakai dong. Nggak pakai kecap. Tapi gue tambahin saus. Nggak kena. Aneh banget. Saus yang punya dia aja tuh, karena dia udah ada sausnya. Aneh banget. Dia udah ada sausnya kan? Kecap nggak pakai. Kecap gue nggak pakai. Sama saus doang. Aneh banget Dah. orang ini. Sausnya udah ada sausnya itu. Iya, enggak maksudnya Itu kalau kan bawa mie dipakein saus tuh enak. enggak kalau saya tuh apa yang dia rancang itu. Bumbu-bumbunya dia, entah ada apa. Ya itu yang saya pakai. Saya nggak tambah-tambahin dari yang luar-luar lagi. Kurang-kurangin? Kurang-kurangin. Enggak. Udah, semuanya saya pakai. Udah, itu saya. Menurut saya itu udah terbaik. Kalau nggak terbaik, ngapain mereka jual? Itu udah yang terbaik. Sama aja sama orang modif. Modif ya. Modif motor, modif mobil. Ayo. Lu mau... Kecuali. pakai kecuali. Ya udah benar berarti nggak. Kecuali nggak bisa nih. lo judge udah kalau ada kecualinya. Kecuali nih. Lo boleh tambahin telur. Masa gue nggak boleh tambahin saus? Boleh, silakan deh. Kecuali nih. Saya nggak tahu ini dia pakai bumbunya beneran ditambahin apa gimana saya nggak tahu ya. Tapi saya memang jatuh cinta juga dengan Indomie yang mie Bangladesh itu. Tambah itu. Iya. Itu pasti tambah ada kari-karinya. Itu emang enak sih. Nah, lu boleh. Tapi nggak pakai Lu saus. asal Tapi saya nggak pakai saus. Saya nggak pakai saus. Udah apa yang disediakan sama mie Bangladesh tuh, Indomie dengan bumbu-bumbunya mereka tuh, tak. Udah itu yang saya makan. Nggak ada saus-saus saya gini-gini, kecap saya gini-gini. Itu mah merusak cita rasa mie Bangladesh. Lo bilangnya lo merusak sih, sementara gue menyempurnakan. Iya kan Cing Abel kan nggak dari koki, Cing Abel tambahin sendiri. Kalau saya nggak, apa yang dari koki, apa yang dari pabrik, saya nikmati. Menghargai usahanya mereka bikin bumbu. Cing Abel mau ini merusak cita rasa itu. Menyempurnakan. Mie Jawa, lo pakai saus gak? Enggak. Gue pakai. Nah, bahkan saya makan mie. Aduh, makan komari nih. Bahkan saya makan mie ayam, makan bakso, saya nggak pernah campur apa-apa. Oh, lo kayak itu, kayak netizen kalau gue nonton Kulidel. Karena saya ngerasa. Apaan tuh, Abdel? Karena saya ngerasa. Blogger apaan? Bakso itu enaknya itu ya polos gitu. Maksudnya kalau saya tambah-tambah lagi, ya lu bikin kuah gimana sehingga saya harus nambahin biar enak gitu. Menurut saya, kalau Anda penjual bakso yang bagus, kuahnya itu sudah tanpa diapa-apain sudah enak gitu. Tapi di meja bakso ada nggak saus? Ada. Kecap? Ada. Sambal? Ada. Buat apa? Ya, nggak tahu buat apa. Buat roti kali. Buat roti lagi. Buat roti lagi. Itu kalau saya. Ya udah, kita nggak kelar, Dur. Ya. Memperdebatkan selera tuh nggak bakal kelar. Benar. Orang ada yang doyan banget seledri, ada yang nyium baunya aja nggak bisa masuk. Kan udah nggak bisa diperdebatkan udah namanya selera ya. Oh. Tapi kan Indomie selera aku. Iya. Indomie seleraku. Artinya apa yang ada di situ seleraku udah. Bukan Indomie plus saus seleraku, bukan gitu. Nah, Indomie seleraku yang seperti apa? Yang ditambahin saus. Lon, komari. Komari apa? Mie Jawa lah, kok enak di situ. Aduh, saya. Mie godok iya, mie godok. Saya udah kenyang. Saya udah kenyang ini tadi. Nasgor ya. Nah, bukan Asgor, kremes Surabaya. Nasi kremes Surabaya. Sudah berapa lama nih, Bang? Wah, udah 60 menit. Terima kasih banyak Cing Abel ya buat kebersamaannya.
Mudah-mudahan sukses. Amin. Segala itinerary dan show-show di Turki. Iya. Amin, amin, amin. Semuanya lancar, diberi Amin. kesehatan. Amin. Jangan lupa oleh-oleh. Amin. Apa Turki ya? Nah, kebab. Dimakan. Kebab di sini banyak, Cing. Iya. Kebab di sini banyak. Ya, apa kek? Coklat Turki. Boleh. Ada emang? Dubai kayaknya Dubai. Dubai. Nggak tahu dah, pokoknya apa kek yang bisa kita cicip di Iya, iya. Ngabdur. Oke. Jadi jangan kebab mah sehari basi. Iya. Kebib. Wah. Jangan Erdogan. Oh, boleh sih Erdogan diundang di sini sih. Di Ngabdur. Kita tanya dia, Indomie pakai saus apa enggak? Pakai pasti. Nah, pokoknya hal-hal yang Cing Abdul bawa apa coklat-coklat kecil Ya, atau ya, apalah gitu. Yang penting kita makan jangan pakai saus. Kita coba di sini ya. Coklat. Masa coklat pakai saus. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di Ngabdur-Ngabdur selanjutnya dan saya Bro Sat pamit. Cing Abdul juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Salam satu panas.